Timotius saya. Paulus yang seluruh hidupnya setelah dipanggil Tuhan, saudara, yang melalui kesaksian firman Tuhan yang dituliskan bagi saya dan bagi saudara. Saudara bisa contoh, saya bisa contoh. Seringkali kita tidak bisa mendapatkan contoh dari seseorang hamba Tuhan yang sekarang yang menyebut dirinya rasul. Tetapi saudara bisa mendapatkan contoh dari kata rasul yang kita dapatkan di dalam firman Tuhan. Itu contoh yang harus kita contoh. Bukan rasul yang kita bisa dapatkan di dunia saat ini, yang susah dipegang untuk kita contoh. Bagaimana rasul saat ini hidup di dalam hidup. Jika rasul itu klop memang seperti contoh yang diberikan oleh firman Tuhan, kita contoh rasul itu. Tapi kalau rasul yang ada di Indonesia, yang ada di Eropa, tidak sesuai dengan rasul yang memang harusnya kita contoh dari firman Tuhan, yang jangan saudara contoh, jangan saudara nikmati. Akan menyesatkan saudara, akan menyesatkan saya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Kembali hakim yang adil, saudara. Kita tidak akan bisa memanipulasi hakim yang adil. Tidak bisa, saudara. Saya bisa berbicara di sini sebagai hamba Tuhan. Jika saya hidupnya koruptor, hakim yang adil pun tahu. Jika saya berbicara di sini kesukaan saya menonton porno melulu, hakim yang adil tahu. Buka komputer melulu, buka telepon melulu yang nggak benar, hakim yang adil tahu. Hakim yang adil tahu, tidak bisa dimanipulasi. Tetapi di sini Rasul Paulus mendorong saya dan mendorong saudara pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku saja, kata Paulus, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Yusika, apakah kamu merindukan kedatangan Tuhan Yesus? Apakah kamu rindu untuk bertemu dengan Juru Selamat? Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara rindu bertemu untuk bertatap muka dengan Juru Selamat saudara? Lagu yang dinyanyikan tadi ingat sekali. Jikalau saya dan saudara merindukan seperti yang Paulus rindukan, mari kita baca bersama dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19. Dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19, mari kita baca bersama. Dapat? 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterannya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saya bisa pretending bahwa saya akan masuk surga. Saudara bisa pretending bahwa saudara akan masuk surga. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan tahu siapa yang benar dengan kepunyaannya. Apakah saya kepunyaan Tuhan? Apakah saudara kepunyaan Tuhan? Apakah mereka yang mengaku hamba Tuhan Kristen kepunyaan Tuhan? Apakah mereka yang mengaku orang Kristen kepunyaan Tuhan? Tuhan sendiri yang benar-benar tahu. Jika saudara dan saya dan mereka perlu bertobat karena kita menyadari ternyata hidup saya hipokrit sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan. Mungkin waktunya sebelum hari itu datang, sebelum hidup kita selesai, saudara. Kita diingatkan oleh Ibrani 9 ayat 27. Mari kita baca bersama bagian yang terakhir. Ibrani 9 ayat 27. Biar firman Tuhan ini bagi saya juga dan bagi saudara. Ibrani 9 ayat 27, saudara dapat, kita akan baca bersama 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Biar saya dan saudara memiliki satu confidence, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus yang kita rindukan pada harinya. Dan selama hari itu belum datang, kita akan hidup meninggalkan kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih jikalau kami juga saat ini mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Tuhan boleh tuliskan melalui Paulus kepada Timotius, yang boleh kami baca, yang boleh kami coba renungkan.
Biar Bapak Engkau boleh berbicara kepada kami sendiri dari pribadi ke pribadi, sehingga Roh Kudus boleh bekerja firman yang kami sudah baca